Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai penyakit tidak menular. Apa itu penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun kuman lain. Jelas nih, dari kata-katanya sendiri adalah penyakit tidak menular. Berarti penyakit itu tidak menular. Tetapi tren yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, kematian yang utama atau kematian tertinggi disebabkan oleh penyakit tidak menular. Kalau dulu tren yang terjadi penyebab kematian yang utama itu adalah karena penyakit menular, tetapi beberapa tahun terakhir ini justru terbalik, penyakit katastrofik atau penyakit yang tidak menular justru sekarang menjadi penyebab tertinggi untuk tingkat kematian terutama di Indonesia. Apa saja sebenarnya penyakit tidak menular itu? Yang pertama adalah stroke. Stroke terjadi karena adanya gangguan aliran darah di otak, sehingga akan mengakibatkan kerusakan pada area-area tertentu di otak yang berakibat lumpuh atau terjadinya gangguan pada beberapa organ tubuh. Penyakit tidak menular yang kedua adalah hipertensi. Hipertensi terjadi apabila terjadinya peningkatan tekanan darah pada tubuh manusia, di mana bisa dikatakan hipertensi itu apabila tekanan darah lebih dari 140/90 mm². Peningkatan tekanan darah pada tubuh manusia bisa mengakibatkan kerusakan atau terganggunya organ tubuh. Contoh, pada ginjal akan mengakibatkan terjadinya gagal ginjal. Ini tidak menular selanjutnya adalah diabetes mellitus, atau mungkin masyarakat awam lebih mengenalnya dengan penyakit gula. Penyakit diabetes mellitus terjadi karena tubuh tidak mampu, atau terutama pankreas tidak mampu untuk memproduksi insulin. Insulin sendiri bagi tubuh berguna untuk memproses gula yang masuk dalam tubuh melalui makanan. Apabila pankreas tidak bisa memproduksi insulin atau rusak, sehingga gula yang masuk ke dalam tubuh tidak bisa dihancurkan tubuh untuk menjadi energi, sehingga akibatnya gula menumpuk di dalam tubuh. Seseorang dikatakan terkena penyakit diabetes apabila pemeriksaan gula darah sewaktu lebih dari 200 dan gula darah puasa lebih dari 120. Penyakit tidak menular selanjutnya adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner disebabkan karena adanya sumbatan pada arteri koroner di daerah jantung, sehingga mengakibatkan penyempitan ataupun penyumbatan pada pembuluh darah di jantung yang akan mengakibatkan gangguan pada jantung, sehingga terjadi penyakit jantung koroner. Penyakit tidak menular selanjutnya adalah PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis. Berbeda dengan TBC, penyakit paru obstruksi kronis ini menyerang pada paru-paru secara terus-menerus dan sehingga menjadi kronis. Penyakit selanjutnya adalah asma. Asma terjadi apabila adanya penyempitan pada saluran pernapasan terutama di paru-paru, terjadi gangguan. Untuk penderita asma sendiri akan diperparah apabila ada sumber alergi yang menjadi pemicu terjadinya asma. Dari beberapa contoh penyakit tidak menular tersebut, rata-rata disebabkan karena faktor genetik. Memang mungkin untuk saat ini faktor genetik tidak 100% sebagai penyebab penyakit tidak menular, tetapi faktor genetik menyumbang hampir 75% penyakit tidak menular. Penyebab ataupun pemicu penyakit tidak menular selanjutnya adalah pola hidup ataupun gaya hidup yang terjadi beberapa tahun ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya kita tidak terkena penyakit tidak menular tersebut? Adalah kita harus banyak aktivitas fisik, kurangi konsumsi gula dan garam yang berlebih. Menurut WHO sendiri, konsumsi gula, garam, dan lemak untuk harian untuk pemakaian gula itu maksimal 5 sendok makan per hari. Untuk konsumsi garam per hari itu adalah maksimal 1 sendok teh atau sekitar 5 gram per hari. Kemudian untuk konsumsi minyak
atau lemak itu maksimal 5 sendok makan per hari. Selain itu kita juga bisa menerapkan pola hidup cerdik yang menjadi jargon dari penyakit tidak menular. Apakah hidup cerdik? Yang pertama adalah cek kesehatan secara teratur. Untuk penderita penyakit tidak menular bisa melakukan pemeriksaan screening secara mandiri, bisa datang ke puskesmas kesehatan atau Fasyankes untuk melakukan screening mandiri. Apa saja screeningnya? Meliputi pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula, dan juga untuk pemeriksaan indera. Kemudian setelah cek kesehatan berkala, kemudian cerdik yang kedua adalah enyahkan asap rokok, kurangi konsumsi rokok. Kemudian R adalah rajin aktivitas fisik, rutin berolahraga minimal 30 menit sehari. Selanjutnya setelah kita rutin berolahraga setiap hari adalah diet yang seimbang. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk pembatasan konsumsi gula, garam, dan minyak. Perbanyak konsumsi buah dan serat sebagai salah satu sumber serat bagi tubuh. Kemudian I-nya adalah istirahat yang cukup. Kemudian K adalah kelola stres dengan baik. Sekian dari kami, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.